wawancara dulu. Wawancara harus Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mewawancarai Karlisna tentang karya tulis kami yang berjudul Menggawangi Mantan Circle di Era Gen Z di kelas 12A. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang circle? Jadi circle itu suatu kelompok siswa-siswi yang dimana itu bentuk kelompoknya itu bukan yang apa ya, bukan yang misal dibilang baik, bisa dibilang itu enggak, itu kayak bisa dibilang itu suatu kelompok yang pemikirannya bisa dibilang kayak zaman sekarang tuh bisa dibilang sefrekuensi gitu ya, sefrekuensi sama kenyamanan antara kelompok satu dan kelompok lainnya gitu. Itu kalau menurut aku sendiri. Berarti di dalam circle itu harus ada kenyamanan. Iya, kenyamanan karena circle itu ini bagaikan kelompok anak-anak yang pembahasannya itu mereka tuh saling nyaman gitu, saling nyambung. Jadi kenapa mereka kayak bisa disebut circle mainnya itu aja, karena cara pembicaraan mereka, cara ngobrol mereka tuh nyaman dan nyambung gitu, makanya terarah iya gitu, makanya mereka jadi kayak ada circle kayak gitu sih. Iya, satu frekuensi. Lanjut tapi pertanyaan selanjutnya, biasanya kalau di circle yang kamu punya atau kamu di circle itu biasanya pernah nggak sih ada masalah di dalam circle atau yang kamu lihat kayak circle itu punya masalah atau itu pernah nggak ada? Kalau aku sendiri ya, dari diri aku sendiri, aku jujur circle-circlean jujur. Dan di circle itu memang nggak seterusnya itu berjalan baik, berjalan kayak have fun aja, happy aja. Pasti ada masalahnya, pasti ada yang kayak percecokan antara ini dan itu, antara kayak baper mungkin walaupun circle tapi itu kita pasti ada ngerasa kayak baper, kamu jangan kayak gini dong, kayak gini dong, pasti ada tantangannya kayak gitu sih. Lebih kayak apa ya, memang di circle itu bisa ngomong secara belak-belakan, tapi dengan cara ngomong belak-belakan itu juga bisa jadi kayak permasalahan. Terus kesalahpahaman juga. Iya, itu tuh masuk ke kesalahpahaman itu bisa jadi. Terus dari adanya masalah tersebut, kamu ada nggak kayak cara untuk mengatasi? Kalau diri aku sendiri ya, dalam circle apa ya yang aku alamin ya, kita itu nggak ada caranya tuh dengan apa ya, kita tuh berantem lewat via WA biasanya, itu paling sering. Itu gengsi banget. Iya, itu gengsi banget di via WA. Tapi nanti kalau pas ketemu kita ya udah senyum kayak ngobrol bareng kayak gitu. Tapi cuman ada yang kayak apa, misalnya lagi kalau ada masalah ya kita tuh kayak malas buat ngobrol dulu, malas buat ikut kayak gitu. Kalau kayak gitu sih bukan jawaban sih, jawaban buat itu permasalahan itu sih kayaknya tuh jawabannya tuh ya udah jalanin aja, netral gitu. Jadi kamu menghindari. Iya, juga apa cara, kalau spesifiknya caranya nggak ada sih kalau kata aku. Aku juga pernah punya masalah sama circle ya, cara memperbaikinya ya udah jalanin aja, kita juga baik sendiri kayak gitu sih. Berarti masalahnya biasanya ada tuh yang punya masalah kayak di keluarga. Iya, itu Kayak mana? Ada caranya nggak sih kayak mempertemukan diskusi? kalau itu sih pasti di circle ada yang dimana pihak yang pengen temennya tuh nggak apa ya, janganlah terlalu besar masalahnya, kita kan temenan, pasti ada seperti itu kayak ya gitu tadi dibicarain cara di apa ya, di satu itu loh dibilang, jadi permasalahan kalian tuh kayak gini, pokoknya dibicarakan secara pasti kan dalam circle itu kan nggak seterusnya ada yang berantem tapi didukung kan enggak, pasti kan di circle itu pasti ada yang bilang kalian tuh kenapa berantem ini, kita kan saling teman, saling apa, jadi ditengahi, jadi jangan kayak circle kan nggak harusnya apa ya, nggak seharusnya ada yang berantem malah ada yang ngomporin gitu, enggak sih kayak gitu. Jadi menurut kamu kayak kalau ada masalah tantangan upaya yang kamu lakuin sama teman-teman itu yang kayak diomongin Iya, diomongin baik-baik kayak gitu. terus ditengahi. Iya, tengahi, iya. Gitu sih. Terus kayak menghindar sebentar. Kan kalau menghindar terus menerus nggak akan Iya, selesai. nggak akan selesai. Makanya itu jadi kayak aku kalau misalnya ada masalah sendiri, tenangin diri
iya kepala dingin iya. udah nggak berat yang Nggak berat ya iya. terus selanjutnya dari circle itu dampak apa sih yang kamu rasakan ya? Kalau menurut aku sendiri dampaknya tuh ada positif dan negatif. Dampak positifnya dulu ya, dampak positifnya dulu itu aku sama mereka tuh bisa jadi kayak kalau dia udah nyaman bisa kayak cerita kerandoman walaupun ini itu cukup, tapi ngabarnya kayak seakan-akan tuh mereka udah saudara sendiri gitu loh. Terus kalau misalnya ada mata apa PR atau apa segala macam kita bisa diskusi bareng, bisa kayak cari jawaban bareng, bisa apa ya saling komunikasinya tuh bener-bener nyambung gitu loh. Tapi dampak negatifnya juga nggak kalah banyak, justru dampak negatif kataku ini malah lebih banyak karena di kalau kita punya circle itu kita kayak menimbulkan rasa individualisme, kayak kita berkelompok dengan circle itu aja. Untuk bergabung ke lain tuh itu kayak ada rasa kayak canggung gitu. Menurut aku jujur, aku ya di circle aku ini, tapi kok misalnya aku mau gabung ke orang lain, aku kayak ngerasa kayak aduh mereka cocok gak ya sama aku kayak gitu. Kayak takutnya tuh pembicaraanku nggak sesuai sama mereka. Nah itulah kayak gitu karena udah nyaman dengan satu kelompok. Terus ada lagi apa ya dampak negatifnya itu pembicaraan toksik pokoknya toksik banget, pasti ada kata toksik ya di circle itu dari tutur katanya apa segala macam itu kayak banget. Terus pola pikir tuh berpengaruh banget sama ikut-ikutan. Kadang kalau misalnya punya PR punya tugas apa segala macam ini teman-temannya tuh ya karena yang ngajak-ngajak itu tadi ya, jadi kayak nanti dia ngerjainnya jadi aku kayak ikut kemudian jadi santai. Terus dampak negatifnya lebih kayak intinya tuh ke apa ikut-ikutan gitu kayak gitu. Itu dampak negatifnya. Males ngerjain PR. Itu aku kayak apa sih nanti aja deh, temenku juga bilang kok kayak gitu. Pasti kan kayak mikirnya mereka aja nggak kerja, Iya, ngapain aku? iya santai aja gitu. Iya, circle banget ya. iya. Jadi berarti kamu kan lagi bilang kayak mau ke circle yang lain takut kayak Nggak nyambung sefrekuensi gitu ya. dia. Berarti kan itu kamu ada rasa takut untuk Iya, masuk ke circle yang lain. menimbulkan rasa canggung. Iya. Jujur, circle itu juga menimbulkan rasa canggung karena kalau kita udah terpengaruh dengan satu lingkup itu, kita mau bersosialisasi dengan orang lain, kita bakal merasa mikir gini, aku cocok gak ya ntar ngomong sama dia, pasti kayak gitu. Aku kayak gitu sih yang ngerasain. Kayak takutnya ntar aku ngomong gini mereka kayak, ya Pak, iya sih kita udah tahu kok gitu. Pokoknya pikiran itu ada, kayak gitu sih. Aku juga kan circle yang gak terima kita. Iya, Malah dijual. iya takutnya kayak gitu. Karena tidak satu. Iya, itu karena pemikiran kita sendiri ya. Atau orang lain juga mungkin nggak sepemikiran sama kita, mungkin kita mikirnya kayak gini, tapi orang lain mungkin mikirnya kayak kamu nggak apa-apa kok kalau gabung kita. Itu sih pemikiran itu yang timbul kalau udah kayak di lingkup circle ini. Kayak dia tuh udah berada di suatu zona nyaman. Iya. Terus mau ikut ke circle lain, dia tuh ada pikirannya. Nanti aku diterima nggak ya? Iya. Nanti pembicaraannya nyambung nggak ya? Nanti aku ngomong begini diomongin sama circle lain nggak ya? Iya. Walaupun ya emang sebenarnya kita nggak tahu kita mungkin akan diterima, cuman rasa takut kita duluan yang Udah kayak iya kayak mikir aneh-aneh gitu. tapi di sisi positifnya dalam satu kalau kita bersirkel itu kayak bisa saling support, Iya, saling benar-benar. itu juga Pokoknya pembicaraannya lah kayak topiknya ntar kita kayak entah itu ada kumpulan apa-apa, jadi kita nggak sendiri gitu. Ada gabungan teman-teman. Ntar kalau misalnya